Semua umat Islam yang beriman menginginkan surga, tempat tinggal abadi di akhirat kelak. Dari gambaran surga dalam Al-Quran dan hadis, kehidupan surga nampak mirip dengan di bumi, tetapi hiperbola dan dilebih-lebihkan. Segala sesuatu di surga lebih luas, lebih besar, lebih banyak, lebih indah, dan lebih menakjubkan daripada di bumi. Meski mustahil melukiskan surga secara tepat, tapi kita coba bahas sebagai gambaran betapa surga sungguh menakjubkan atau mind-blowing. Di video ini kita coba bahas berapa luas kafling dan rumah yang dimiliki penghuni surga. Apa saja isinya? Bagaimana rupa bidadari surga? Benarkah jumlah bidadari surga lebih dari 70 orang? Benarkah kita jadi raja di surga? Lalu siapa rakyatnya? Bagaimana negeri-negeri di surga? Bagaimana traveling atau perjalanan di surga? Simak videonya sampai habis. Disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, bahwa surga mempunyai struktur dan bentuk khusus. Ada yang disebut pinggiran surga, dan ada bagian tengah surga. Bagian tengah surga adalah bagian yang tinggi. Tempatnya tepat di bawah arsy Allah. Itulah surga Firdaus. Jadi, jika dibayangkan dalam 3 dimensi, maka struktur surga itu macam gugusan galaksi yang tersusun mirip gunung atau piramida. Wallahu a'lam. Luas surga. Perhatikan ayat Al-Quran ini. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Disebutkan bahwa surga itu seluas langit. Sedangkan langit amatlah luas. Konon, hanya 5% saja dari langit yang bisa kita observasi dengan teknologi saat ini. Artinya, masih ada 95% lagi dari langit yang masih misteri. Tak hanya itu, langit pun masih terus-menerus diperluas oleh Allah, dengan kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Artinya, surga pun setiap saat semakin bertambah luas. Lalu berapa luas kafling penghuni surga? Penghuni surga dengan luas kafling terkecil adalah lelaki penghuni terakhir yang masuk ke surga. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Ia adalah seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Maka Allah berkata kepadanya, pergilah dan masuklah ke surga. Lalu ia pergi untuk masuk ke surga. Namun ia melihat bahwa surga telah penuh. Maka ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendapati surga telah penuh. Maka Allah berfirman kepadanya, pergilah dan masuklah ke surga, karena untukmu bagian surga seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Lalu orang itu berkata, apakah engkau mengejekku, padahal engkau adalah Raja yang Maha Kuasa? Maka aku melihat Rasulullah tertawa sampai tampak gigi gerahamnya. Jika surga seluas langit, sedangkan langit terdiri dari bintang dan tata surya, dan miliaran bintang berada dalam satu galaksi, dan ada miliaran galaksi di langit, maka bisa dipastikan bahwa luas kafling penghuni surga paling tidak seluas galaksi-galaksi. Ya, kaflingnya bisa seluas galaksi-galaksi di langit. Masya Allah. Akan tetapi, yang lebih mind-blowing lagi adalah, langit kita ini barulah langit pertama, langit dunia. Kita tahu bahwa langit ada 7 lapis. Langit 1 bagai cincin di padang pasir dibandingkan langit 2. Langit 2 bagai cincin di padang pasir dibandingkan langit 3, dan seterusnya sampai langit 7. Itu sesuai dengan sebuah hadis Rasul. Jika surga juga meliputi langit ke-7, maka luas surga sudah jauh di luar jangkauan nalar manusia. Sehingga sangat mungkin bahwa, di luar penghuni surga yang memiliki kafling seluas galaksi, ada juga para penghuni surga yang punya kafling seluas langit-langit tersebut. Masya Allah. Wallahu a'lam. Lalu, bagaimana luas rumah di surga? Berapa jumlah bidadari surga? Bagaimana negeri-negeri di surga? Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah Trigona. Hubungi. Lalu, berapa luas rumah penghuni surga? Sebelum membahas luas rumah, maka kita perhatikan dulu hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat sebuah kemah yang terbuat dari mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil. Di dalamnya ada keluarga, istri, bagi penghuni surga, yang ia datangi tanpa saling melihat satu sama lain.
Ini adalah gambaran betapa luar biasanya kemah di surga. Baik materialnya yang terbuat dari mutiara berongga, tambah lagi ukurannya. Panjangnya mencapai 60 mil atau hampir 100 km. Masya Allah. Jika tendanya saja hingga 100 km, dan berbahan kerang yang berkilau, maka apalah lagi rumahnya. Sudah pasti jauh lebih luar biasa. Jika tendanya saja sepanjang 100 km, sama dengan jarak Jakarta Cianjur, atau Surabaya Probolinggo, maka panjang istananya bisa jadi sepanjang Pulau Jawa, sekitar 1000 km, Masya Allah. Rumah di surga sudah pasti bukan rumah biasa, tetapi istana yang mewah. Jika di dunia, rumah mewah berisi perabotan mewah, taman indah yang lengkap dengan miniatur sungai dan air terjun, lalu ada akuarium atau kandang untuk hewan, maka istana di surga jauh lebih luar biasa daripada itu. Mengingat ukurannya, yang mungkin sebesar Pulau Jawa, maka sangat mungkin di dalamnya ada taman-taman besar yang indah, hutan, sungai-sungai, danau, bahkan gunung-gunung. Dan tentunya di dalamnya ada banyak hewan yang hidup, yang bebas bergerak ke sana kemari tanpa perlu pagar atau kandang. Material bahan istananya terbuat dari emas, mutiara, dan kesturi, sesuai hadis Rasul. Nabi bersabda, bangunan surga adalah batu bata dari emas dan batu bata dari perak, adukannya adalah minyak kesturi, kerikilnya adalah mutiara dan yakut, tanahnya adalah zafaron. Lalu, berapa jumlah istana milik seorang penghuni surga? Ternyata bukan 1, 2, 10, atau 20. Tetapi banyak sekali, bisa ratusan buah, atau bahkan ribuan jumlahnya. Dari mana kita tahu? Karena ada banyak amalan ringan yang bisa kita kerjakan, yang diganjar pahala istana di surga, yaitu 1. Infak untuk membangun masjid. 2. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. 3. Menyempurnakan dan merapatkan syaf dalam sholat. 4. Sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari. 5. Sabar dalam musibah. 6. Meninggalkan perdebatan meskipun benar. 7. Memiliki akhlak yang mulia. Melihat banyaknya amalan dengan pahala istana surga, bahkan beberapa amalan bisa dilakukan berulang kali, setiap hari, maka tak heran jika ada banyak penghuni surga yang bisa mempunyai ribuan istana, bahkan lebih. Masya Allah. Lalu, bagaimana dengan istri-istri di surga? Dalam beberapa dalil disebutkan bahwa jumlah istri bidadari para penghuni surga cukup banyak, bisa sampai 70 orang. Akan tetapi, itu hanya anggapan orang pada umumnya. Sesungguhnya jumlah istri bidadari bisa lebih dari itu. Bisa sangat banyak, bahkan bisa ribuan. Itu sudah dibahas video kami yang ini. Penasaran? Silahkan tonton video tersebut, linknya ada di deskripsi. Kerajaan surga. Disebutkan bahwa para penghuni surga bagaikan raja di surga. Bahkan Allah sebut memiliki mulkan kabiro, atau kerajaan yang besar. Karena memang para penghuni surga adalah pemilik istana-istana, bahkan ribuan istana, dengan wilayah seluas galaksi di dunia, atau lebih. Jika disebut raja, lalu siapakah rakyatnya? Bagaimana negeri-negerinya? Lalu, apakah yang disebut traveling atau berjalan-jalan di surga? Perhatikan ayat ini. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka seperti mutiara yang bertaburan. Disebutkan bahwa di surga, kita disiapkan para pelayan, berupa anak-anak muda yang dari kejauhan nampak bagai mutiara bertaburan. Mengisyaratkan bahwa pelayan ini adalah anak-anak kecil, berkulit putih bersih, dan banyak jumlahnya. Hingga jika mereka bergerak ke sana kemari, nampak bagai mutiara yang berhamburan saking banyaknya. Jika untuk penghuni surga disiapkan istana-istana, maka untuk mereka, tentu ada semacam rumah tempat tinggal juga. Bahkan bisa jadi membentuk satu perkampungan dengan banyak sekali rumah. Perkampungan ini berada di dekat salah satu istana para penghuni surga. Para anak muda ini khusus melayani penghuni surga saat sedang berkunjung di istana tersebut. Nah, itulah yang disebut rakyat dari kerajaan tadi. Dan penghuni surga pemilik istana akan menjadi raja dari rakyat yang tinggal di sekitar istana tersebut. Di dunia, di tiap-tiap wilayah bisa berbeda karakter rakyatnya, berbeda budayanya, berbeda bentuk bangunannya, dan berbeda lingkungannya. Masing-masing wilayah itu disebut negeri. Sama seperti di dunia, maka di tiap wilayah di surga juga berbeda pemandangan lingkungannya, berbeda karakter para pemuda yang tinggal di sana, berbeda budaya, bentuk bangunannya, dan lain-lain. Itulah negeri-negeri di surga kelak. Dan sama seperti di dunia, para penghuni surga bisa mendatangi berbagai negeri tersebut untuk menikmati keindahan alam dan keramahan para penduduknya,
serta disuguhi atraksi-atraksi khas penduduk setempat. Bedanya adalah, kalau di dunia itu adalah negara lain, tapi di surga, wilayah itu adalah wilayah kekuasaan miliknya. Masya Allah. Demikianlah video kita kali ini. Gambaran tentang kehidupan surga kelak. Meski gambarannya tentu masih sangat jauh dengan apa yang ada di surga kelak, tapi minimal bisa menjadi gambaran kasar tentang surga. Semoga menginspirasi. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.